Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 10 akan mempresentasikan produk pupuk cantul dari kelompok 10, yaitu pupuk organik tinggi kalsium pemanfaatan dari limbah cangkang telur untuk merangsang pertumbuhan akar. Next. Di sini anggota kelompok 10, yang pertama ada saya sendiri, yaitu Azzair Rusmani, dan rekan saya yang kedua yaitu Sonia Salsabila, dan yang ketiga yaitu Noval Kamil, dan yang keempat Cinta Royhato. Next. Di salah satu limbah yang paling berkontribusi pencemaran lingkungan adalah limbah industri dan limbah rumah tangga. Saat ini yang sedang marak adalah limbah dari cangkang telur. Jadi semakin banyak industri kue, rumah makan, toko roti, restoran, dan juga penjual mie dan martabak telur menggunakan telur sebagai bahan bakunya, yang menyebabkan banyak dari limbah cangkang telur yang tidak dimanfaatkan dan hanya dibuang saja. Dan hal itu akan menyebabkan pencemaran tanah. Next. Jadi next. Dampak pencemaran tanah bagi tumbuhan yaitu tanah akan menjadi tidak subur. Akibatnya banyak sekali tanaman yang tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Selain itu, dampak pencemaran tanah akan menurunkan tingkat kesuburan tanah, tingkat kesuburan tumbuhan. Jadi oleh karena itu, diperlukan cara untuk memberikan kalsium pada tumbuhan dengan memanfaatkan limbah dari cangkang telur. Jadi pupuk cantul di sini adalah pupuk yang berasal dari limbah cangkang telur. Jadi menurut hasil penelitian bahwa cangkang telur dapat dimanfaatkan sebagai nutrisi tumbuhan karena mengandung sekitar 90% kalsium. Oleh karena itu, di sini kelompok kami berinovasi membuat produk pupuk cantul. Di sini juga ada analisis SWOT dari pupuk cantul. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Bahan bakunya mudah ditemukan dan juga ramah lingkungan. Yang kedua, tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Dan yang ketiga, meningkatkan nilai ekonomis pada limbah cangkang telur. Dan yang terakhir yaitu penggunaan praktis dan juga mudah. Lalu di sini ada weakness. Jadi produk kami adalah produk inovasi yang jarang dikenal masyarakat sehingga memerlukan sosialisasi agar masyarakat percaya bahwa cangkang telur dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman. Dan yang ketiga yaitu opportunities. Jadi kebutuhan untuk meningkatkan pertumbuhan pada akar tumbuhan yang praktis, aman, dan juga alami. Itu adalah salah satu peluang dari produk kami. Dan yang kedua yaitu produk yang kami tawarkan dapat berkembang di pasaran. Dan yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Jadi munculnya usaha baru yang memproduksi serupa dan juga banyak suplemen atau pupuk yang lebih dipercaya mampu merangsang pertumbuhan akar tanaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis kompetitor. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari pupuk cantul yaitu tinggi kalsium, sama dengan produk pupuk kandang, sedangkan pupuk kompos tidak memiliki keunggulan tinggi kalsium. Untuk kemudahan produk kami lebih unggul dibandingkan pupuk kompos dan pupuk kandang, sedangkan harga jual hampir dari ketiga produk ini memiliki harga yang sama. Bisa minta tolong di next. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi segmentation, targeting, dan positioning. Untuk segmentation sendiri, produk pupuk cantul yaitu petani sayuran dan pupuk tanaman. Bisa di next. Untuk targeting dan positioning, untuk targeting sendiri, semua kalangan yang memelihara tanaman dan orang yang mempunyai usaha atau perkebunan. Sedangkan positioning, inovasi dari limbah cangkang telur untuk nutrisi pertumbuhan akar tumbuhan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi business model Ranfas PMC pupuk cantul. Oke, pattern dari pupuk cantul ini yaitu restoran, pedagang martabak, toko kue atau roti. Oke, activities yaitu menjual pupuk organik dengan memanfaatkan limbah cangkang telur, mengurangi pencemaran lingkungan. Oke, resort yaitu sumber daya fisik berupa lahan dan peralatan penunjang lainnya, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial didapatkan modal sendiri. Value proposition. Pupuk cantul yaitu merangsang pertumbuhan pada akar tanaman dan juga sebagai penangkal hama. Customer relationship.
promo dan diskon, kita memberikan pelayanan yang bijak kepada pelanggan, channel, tenaga penjualan, serta sosial media, customer segmen, petani sayuran dan toko pertanian atau tanaman. Cost struktur, biaya tetap seperti upah tenaga kerja, biaya listrik, dan biaya transportasi. Revenue stream, hasil dari penjualan dari pupuk cantul. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan. Jadi yang pertama ada modal kerja. Jadi modal kerja ini per orang kelompoknya yaitu sebesar 30.000. Berhubung di sini ada 4 orang anggota, dijumlah menjadi 120.000. Terus kemudian ada biaya produksi, yaitu biaya tetap atau fixed cost yang berupa biaya listrik sebesar 30.000. Total biaya tetapnya sebesar 30.000. Terus kemudian ada biaya variabel atau variable cost. Di sini terdapat 3 macam. Yang pertama ada cangkang telur yang totalnya sebesar 20.000. Terus kemudian ada plastik kedap udara yang satuannya sebesar 1.250. Jadi total sebesar 25.000. Dan yang terakhir ada stiker yang satuannya 1.250. Dan di total menjadi 25.000. Total biaya variabelnya yaitu 70.000 dan total biaya produksinya sebesar 30.000. Bisa modal kerjanya yaitu 100.000 dikurangi 120.000, 120.000 dikurangi 100.000 menjadi 20.000. Terus di sini ada harga pokok produksi, yang dimana jumlah unit produksinya sebesar 10 unit. Kemudian ada harga pokok produksi per unit sebesar 10.000. Terus kita menjualnya harga jual per unitnya sebesar 12.500 dan laba per unitnya yaitu 2.500. Jadi next. Baik, break even point atau BEP. Hitung nilai titik impas berdasarkan yang pertama ada BEP unit, yaitu 100.000 dibagi 12.500 sebanyak 8 unit. Terus kemudian ada BEP rupiah sebesar 30.000 dibagi 12.500 dikurangi 7.000 dikali 12.500, yaitu totalnya sebesar 68.000. Bisa di next. Baik, saya akan melanjutkan dari depan saya, itu pelaksanaan kegiatan. Yang pertama yang kita lakukan yaitu kita mengumpulkan cangkang telur. Lalu kita melakukan pencucian pada cangkang telur tersebut, kita menjemur cangkang telur, penghalusan cangkang telur, lalu kita packaging. Packagingnya kita seperti ini. Keberlanjutan usaha. Pada tahun 2022, kita peluncuran produk pupuk cantul upaya pertumbuhan akar tanaman. Tahun 2023, kita penguatan produk pupuk cantul upaya untuk menangkal hama. 2024, kita memiliki cabang dari berbagai daerah. Lalu 2026, kita bekerjasama dengan petani sayuran. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.